Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya adik-adik, pada hari ini kita masih beribadah. Walaupun ibadah kita masih ibadah online, tidak apa-apa ya, karena kita harus menjaga kesehatan kita dan juga kita harus mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Ya kan Kak ya? Betul Kak. Nah, kita juga mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena dalam satu minggu kita diberi kesehatan. Nah, untuk itu kita akan bernyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Musik Bang Henry. Adik-adik semua, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kakak undang untuk bangkit berdiri di dalam keadaan sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita tundukkan kepala. Sebelum kita masuk, kita bernyanyi dulu. Mari masuk. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati, dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami memuji Engkau serta mengucap syukur sebab Engkau memanggil kami bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar serta memahami kebenaran. Dengan demikian kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Firman-Mu yang berkata bahwa orang yang benar akan hidup karena iman. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Kakak ulang lagi. Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Mari kita sama-sama mengatakan, Ya Tuhan, kuatkanlah aku mendengarkan firman-Mu itu. Amin. Ya, sebelum kita masuk
ke firman Tuhan, kita akan mendengarkan dulu titah, ya Kak ya. Nah, kita dengarkan titah dari adik-adik sekolah minggu. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di bawah air untuk disembah dan berbakti kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan berbunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri titah. Titah ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Nah, adik-adik tadi sudah bernyanyi, membaca titah, dan sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya, duduk yang rapi sekarang. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Duduk yang rapi yuk. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kami walaupun kami mendengar firman Tuhan dari rumah kami masing-masing. Biar Tuhan yang tetap memberkati adik-adik sekolah minggu kami, melindunginya, menjauhkan dari segala godaan si iblis saat mendengar firman Tuhan. Berkati juga Tuhan firman Tuhan ini agar menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik sekolah minggu kami di kehidupannya sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Iya.
Halo, apa kabar adik-adik? Bertemu lagi dengan Kak Bella yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, kira-kira hari ini firman Tuhannya tentang apa ya? Terus ceritanya tentang apa sih Kak Bella? Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Semuanya sudah siap, sudah duduk rapi, tadi kita sudah berdoa. Dan saat ini Kak Bella mau cerita tentang Musa. Ya, siapa tadi? Tentang Musa. Iya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Bella nggak sendiri untuk memberikan firman Tuhannya. Ada teman Kak Bella, namanya Matilda. Siapa namanya? Matilda. Nah, adik-adik kita panggil dulu sama-sama. Matilda. Matilda. Nah, itu dia. Halo Matilda. Halo juga Kak Bella. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Yes. Iya, terima kasih Matilda sudah mau hadir di sini bersama adik-adik sekolah minggu balita yang ada di rumah. Dan hari ini Matilda mau memberikan sebuah cerita ya. Iya dong, hari ini aku mau bantu Kak Bella bercerita. Cerita tentang Nabi Musa membelah Laut Merah. Wah, hebat banget ya Musanya. Tapi kira-kira yang membelah laut itu Musa atau Tuhan Yesus ya? Nah, adik-adik semuanya penasaran kan? Kita dengerin yuk ceritanya Matilda. Musa membelah laut. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel untuk pergi keluar dari tanah Mesir. Dan Musa membawa mereka untuk pergi dari tanah Mesir. Dan saat dalam perjalanan, mereka harus menyeberangi Laut Merah. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk mematukan tongkatnya agar laut bisa terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel boleh melewati jalan itu. Dengan segera dan cepat mereka berjalan melewati Laut Merah. Dan Firaun dan tentaranya tetap mengejar. Lalu Musa menghentakkan tongkatnya kembali dan menutup jalan di Laut Merah itu. Dan akhirnya tentara dan Firaun mati tenggelam. Wah, hebat banget ya Tuhan Yesus boleh membantu Musa untuk membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang sedang dikejar-kejar oleh Raja Firaun untuk membelah Laut Merah agar bangsa Israel boleh melewati Laut Merah bersama Musa dengan tongkat Musa. Tuhan Yesus sangat hebat ya adik-adik, telah membantu Musa dan bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir dan melewati Laut Merah dengan kehebatan Tuhan. Nah, sama-sama yuk adik-adik kita angkat jempol kita dan sama-sama katakan, Tuhanku hebat. 1, 2, 3. Tuhanku hebat. Jadi yang hebat dan yang besar itu adalah Tuhan Yesus. Dia yang sudah membantu Musa untuk membelah Laut Merah. Hebat banget ya Tuhan Yesus. Siapa yang di sini mau jadi anak Tuhan? Iya. Adik-adik, tadi lihat nggak? Bangsa Israel itu ada bermacam-macam bentuknya. Ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, dan ada juga anak-anak ya. Iya, adik-adik, Tuhan Yesus itu kenapa dia hebat? Karena dia menolong orang-orang bangsa Israel yang berbagai macam rupanya. Tidak memilih orang-orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, mau dia kurus, mau dia gemuk, mau dia rambutnya hitam, mau dia rambutnya keriting,
mau rambutnya lurus, mau dia pendek, semua ditolong Tuhan Yesus, ya. Karena mereka taat dan patuh kepada Tuhan Yesus. Begitu juga Musa adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini Tuhan harus mengajarkan kita untuk saling membantu dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi kita tidak boleh memilih. Adik-adik sekolah minggu pasti punya teman kan? Punya dong, teman main, teman sekolah, pasti punya dong. Nah, teman-temannya juga berbagai rupa kan? Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya hitam pasti. Tapi semuanya harus ditemenin ya adik-adik, nggak boleh pilih-pilih temen. Nih, kayak gini nih. Ada teman-teman yang sedang bermain bersama-sama dengan berbagai rupa. Mereka bermain, ada yang rambutnya merah, ada yang rambutnya kuning, ada yang rambutnya keriting, ya kan? Mereka bermain bersama-sama. Dan juga mereka bernyanyi sekolah minggu bareng-bareng dengan berbagai rupanya. Nah, ayat hafalan untuk hari Minggu ini terambil dari Ayub 42 ayat 2. Yuk sama-sama ucapin ya. Ayub 42 ayat 2. Sekali lagi ya. Ayub 42 ayat 2. Iya. Coba adik-adik di rumah. 1, 2, 3. Iya, pintar semuanya. Nah, sekarang kita mau mewarnai, mau membuat aktivitas. Tapi Kak Bella mau pindah tempat nih. Mau kemana ya kira-kira? Ya, Kak Bella pindah dulu ya. Ting. Yeay, Kak Bella udah ada di ruang sekolah minggu kelas balita. Siapa adik-adik yang kangen untuk datang ke gereja? Pasti semua adik-adik kangen untuk datang ke gereja ya. Tapi tahan dulu sampai pandemi coronanya selesai. Oke? Nah, sekarang kita mau bikin aktivitasnya bareng-bareng. Adik-adik kita mau bikin aktivitas seperti ini. Nah, ini adalah gambar bagaimana Musa membelah Laut Merah dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya kan? Nah, kita akan membuatnya. Pertama-tama siapkan gambar-gambar orangnya. Kalau sudah diwarnai sebagus mungkin, secantik mungkin. Kalau adik-adik tidak punya printer atau yang lainnya, adik-adik boleh menggambar orang di kertas HVS kosong, lalu nanti orangnya dipotong-potong, ya. Nah, yang kedua, siapkan kertas warna biru. Ini kertas Manila untuk menggambarkan lautnya. Oke, sudah siap? Nah, ini juga ada pensil warna. Ini pensil warna adik-adik sekolah minggu. Jadi hari ini Kak Bella pakai ya. Oke, siapkan juga gunting dan double tipnya ya untuk melapis. Nah, langkah awal minta bantuan orang tua untuk menggunting kertas biru ini menjadi 2 bagian. Dilipat dulu, lalu digunting menjadi 2 bagian. Ya, kalau adik-adik sudah mau mulai, kita bisa mulai bareng-bareng, kan? Nah, setelah itu, setelah menjadi 2 bagian, kita gunting menjadi kecil-kecil sampai seperti rumbai-rumbai. Kita mau bikin ombaknya yang akan terbelah nantinya menjadi 2. Oke. Nah, setelah kita gunting, nanti Kak Bella akan tunjukkan ya.
itu gimana. Nah, setelah gunting nih jadi kayak gini, lihat. Kita gunting juga bagian yang satunya lagi. Ya. Seperti tadi. Ombaknya boleh besar, boleh kecil, sebaik mungkin ya. Guntingnya. Nah, setelah itu adik-adik boleh menggulung ombaknya menjadi gulungan ombak gitu nanti. Ya, gulungnya boleh secantik mungkin. Boleh minta bantuan mama, boleh minta bantuan papa di rumah. Ya. Oke. Setelah dibikin ombak seperti ini, lihat ini jadi keriting gitu ya. Kita akan menempelnya pada kertas putih, atau adik-adik kalau punya karton atau kardus bekas itu boleh ya. Dan ini bagian yang sudah digulung-gulung ditaruh di sisi sebelah sini. Jangan lupa dilem dulu ya. Adik-adik kelas balita jangan lupa meminta bantuan sama orang tua, bisa mama, bisa papa, untuk membantu membuat ini. Ini di sini, di ujung kertasnya, jadi seperti ini. Nah, ini bagian yang ini juga ditempel seperti itu, tempel di sisi sebelah sini. Nah, baru boleh deh dibikin gulung-gulungnya ya, kayak sebelahnya. Kalau sudah digulung-gulung jadi seperti ini adik-adik. Ini kalau misalnya ada sisanya boleh digunting ya. Tapi kalau nggak ada, belum apa-apa. Jangan lupa mengguntingnya minta bantuan orang tua. Lalu setelah dia seperti ini seperti ombak laut yang sudah terbelah, kita gunting orangnya. Yang di print boleh, yang digambar sendiri juga boleh ya. Kita gunting yang pertama musanya dulu. Ya, nih musanya kita taruh di sini. Nah, nanti gunting lagi ya yang rapi. Lalu nanti yang lain juga ditaruh di tengah-tengah sini seperti menyeberangi laut merah. Ya. Oke, adik-adik bisa melanjutkannya di rumah masing-masing. Nanti hasilnya boleh difoto bersama adik-adik, lalu boleh dikirimkan ke Kak Bella atau di grup sekolah minggu. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan main terlalu jauh, dan jangan lupa berdoa juga ya, agar pandemi coronanya bisa selesai secepatnya dan adik-adik boleh sekolah minggu di gereja lagi. Oke, sampai jumpa adik-adik. Dadah. Adik-adik, jangan lupa persembahannya dipersiapkan. Yuk, kita angkat tangannya ke atas, tunjukkan persembahannya, dan sama-sama kita katakan, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Lagu kita, aku bawa, aku berikan. Bawa, aku berikan persembahan.
ini kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik kepada kami, karena kami hari ini telah mengadakan kebaktian Minggu pagi ya Bapa. Biarlah adik-adik kami yang di sini Tuhan bisa mengerti, bisa mempelajari apa yang difirmankan oleh adik-adik kami di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan pula, berkati Tuhan setiap kami di dalam perjalanan, timpakan kami dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terpujilah Engkau kekal dan selamanya. Amin. Mari kita sama-sama, O Yesus Acomani. O Yesus Acoman, Alami Alanu, Basada Nami, Asit Orang Ganu, Semboy Orang Nami, Salakan Atosa, Kepana Sopan Nami, Orang Ade Bija. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik untuk ibadah pada hari ini. Jaga kesehatan, kalau keluar rumah tetap pakai masker, dan jangan lupa pulang ke rumah cuci tangan yang bersih. Sampai jumpa. Dadah.